Ya Allah, Gus Sobi. Santri Nirwana itu. Ini kenapa Gus Sobi ini bukan saya, tapi Gus, beliau itu sosok Gus yang punya Jamia, Toreko Qadiria. Nah, ini mau makan dulu Gus Sobinya ya. Ayo Bang, makan. Oke, teman lope-lope, ini saya bersama Pak Sobi lagi nih. Selesai beliau habis makan. Nah, Pak, saya mau tanya nih Pak. Tadi saya sampai buka YouTube-nya Bapak nih ya. Sampai banyak yang komen manggil Bapak Gus. Nah, Gus itu apa ya sebenarnya panggilan Gus itu Pak? Sebenarnya saya bukan permintaan dari saya, kan itu dari jamaah-jamaah yang saya bimbing. Mereka kan minta bimbingan supaya mendekatkan diri pada Allah, dan karena saya membimbing banyak sekitar ratusan orang itu, makanya dari mereka lah mereka memanggil saya Gus. Dan istilahnya Gus itu menurut saya mereka menganggap sosok yang pantas untuk panggilan seseorang yang mumpuni dalam bidang agama atau bidang spiritual agama, mendekatkan kepada Allah. Nah, ini teman-teman lope-lope kan supaya tahu tentang Gus ya, udah ya kan. Ini Pak, perjalanan Bapak sedang ngelakon Toreko Qadiria. Teman-teman pasti juga pada tahu namanya Toreko itu apa. Qadiria itu tadi udah dijelasin. Nah, Toreko itu apa Pak? Toreko itu kan artinya jalan ya, maksudnya jalan itu jalan mendekatkan diri pada Allah ya. Kalau Toreko Qadiria berarti jalan yang mendekatkan diri pada Allah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, jadi namanya Qadiria ya. Kalau dari Qadiria itu karena dulu Syekh Abdul Qadir itu punya amaliyah yang namanya ngedar, karena coba dibaca terjemahan manaqib Syekh Abdul Qadir itu, perjalanan beliau itu pernah ngedar selama 25 tahun ya, makanya dari situ kalau ikut amaliyah Toreko Qadiria itu kalau lebih mendalam, ingin memperdalam seperti beliau ya harus ngedar ya. Jadi seperti teman lope-lope ya, supaya tahu. Jadi gini Pak, ini perjalanan Bapak lelakon, pakaian Bapak seperti ini mungkin besar dipandang sama publik. Nah, ini pesan ya, mungkin dipandang sama publik, pasti pikirannya publik, wah itu orang gila. Bener nggak Pak? Bener nggak? ya. Nah, itu orang yang berpikir seperti itu pikirannya gimana nih Pak? Apakah sujon, apa gimana? Apa Pak? Ya kalau orang menganggap saya gila ya nggak apa-apa, istilahnya saya itu termasuk salah satu amal yang ngedar itu, salah satunya adalah untuk meruntuhkan ego itu. Saya itu mungkin dalam diri saya itu kan ada sifat sombong, iri, ria, ujub, ingin diakui orang. Nah, itu nanti akan runtuh dengan orang mengatakan saya gila, orang diusir orang dan sebagainya. Itu kan akhirnya ego itu turun. Jadi meskipun saya sarjana hukum dan misalkan, oh Bapak sarjana hukum ya, nah temen lope-lope dulu kenapa saya potong dulu, beliau sarjana hukum di mana Pak dulu Pak? mungkin Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Subhanallah, negeri Surabaya. Halo arek-arek Surabaya, arek-arek Malang, Jawa Timur, lope-lope. 2010 ya. 2010 Pak? Iya. Ngambil Ya. hukum Bapak Pak? Hukum politik. Hukum politik. Halo politik. Lope politik. Sampai Bapak sampai ini nih, maaf ya, Bapak sekolahnya sampai tinggi levelnya. Aturan kan orang seperti itu arahnya ke politik Pak, arahnya ke politik bukan ke spiritual. Bisanya Bapak sampai seperti ini gimana?
ya kan pilihan kan, pilihan hidup. Ya. Kalau saya dulu diajari sama dosen saya, hakim, pengacara dan sebagainya itu kayaknya kalau ingin sukses di dunia, ingin istilahnya orang kan kuliah ingin kaya kan, ingin sukses itu kalau saya terjunnya di dunia hukum itu kayaknya sulit saya untuk benar-benar merasakan kebahagiaan kaya yang tentram ya. Saya bayangkan sendiri kan, jadi pengacara Ya. kasus gitu kan. Kalau mungkin punya banyak kekayaan, tapi di sisi lain kita menangani dimusuhi orang, musuh dengan pengacara itu kan nggak tenang. Hidupnya nggak tenang. Iya. Jadi gini teman-teman, apa kita hidup carinya ketentraman, ketenangan, kenyamanan. Ya Pak ya. Hukum kalah ini saya sekolahnya sampai SD. Aduh, SD juga nggak tamat saya. Lope-lope jadi bahasa saya juga masih wang wing bang ngabur. Gini Pak, ternyata luar biasa. Ini Bapak Gus Sobi itu sosok sarjana hukum, fakultas apa? Fakultas apa Pak? Ini Surabaya. UIN Surabaya. Ini Pak. Oke, kita lanjut Pak. Ini Pak, tentang lagi nih Pak. Banyak netizen saya nih, perempuan dan laki-laki. Banyak yang pada pengen cari pasangan ini Pak, ya. Nah, kalau yang perempuannya untuk mencari pasangan itu yang seperti gimana Pak? Ya, Pesannya nih, pesan untuk teman lope-lope dari Bapak. Ya kalau sebenarnya pertama itu jangan memandang seseorang itu dari segi harta dan ya, semuanya itu dipandang. Tapi yang paling penting adalah spiritual hatinya. Kalau orang itu hatinya baik, itu masalah dunia dan sebagainya itu bisa dicari. Terutama yang perempuan kalau sudah punya suami itu harus nurut sama suami. Itu kebahagiaan rumah tangga itu nurut sama suami. Itu kodratnya seorang perempuan. Dan yang seorang laki-laki itu bertanggung jawab untuk rumah tangganya itu menafkahi dan sebagainya. Tanggung jawab. Seperti itu ya Pak ya. Jadi terus apa lagi? Kalau orang misalkan orang kaya pun belum tentu dapat suami kaya pun itu belum tentu Bahagia. tanggung jawab. Belum tanggung jawab ya Pak ya. Iya belum tentu bahagia. Kadang malah meninggalkan cerai. Nah, banyak yang nggak cocoknya bercerai. Nah, ujung-ujungnya kan gitu. Makanya kesehatan spiritual itu yang penting. Ini tentang mencari pasangan ini. Pasti namanya pasangan Sri Lunggu Dunia Laraspati ya Pak ya. Bahasa Jawa ya. Itu udah takdir. Bener. Itu udah takdir dari ilahi. Kita lanjut lagi Pak. Tentang Bapak pakaian kumel begini, kalau menjalankan sholat gimana Pak? Ya kan kita dijalankan seperti orang edan ya. Ya. Kita, kalau nanti mendekati sholat ya kita sebelum masuk masjid itu kita nyamar seperti orang yang normal lah. Kadang-kadang saya ganti kaos dulu atau saya ganti baju, terus nanti ini kan yang robek kan di bawah kan, saya cincin segini, nanti masuk di kamar mandi saya ganti sarung. Oh ini bawa, ini teman lope-lope deketin. Beliau kalau mau sholat ya pakai beliau bawa sarung teman lope-lope. baju sholat. Ini baju sholat kan. Ini teman lope-lope. Beliau bawa busana buat ibadah. Oh ini, iya. Oh ini kah bawa tasbih? Bawa tasbih bro. Coba bisa lihat Pak tasbihnya. Ini ada apanya nih Pak? Takut saya ntar gimana nih Pak? Waduh tasbihnya ini koka ya Pak ya? Ya. Ini koka berapa isi butir Pak? 200. Ada maknanya Pak? Dalam 200 isi ini. Kalau dalam Toreko itu kan zikir la ilaha illallah kan sampai 165 di sini. 165 di sini Pak. Terus dia lanjutkan ini kan la ilaha illallah hayyul mawjud, hayyul ma'bud yang kita
Hayyum ya. La ilaha illallah hayyul mabud, la ilaha illallah hayyul mubak, la ilaha illallah hayyul majid, hayyul mabud. Nah ini untuk mempermudah, jadi saya bikin yang terkait suara. Subhanallah. Memang tasbihnya orang biasa kan 100 ya, 33 ya. Kalau orang Toreko rata-rata 200. Coba dilihat tasbihnya Habib Lutfi itu 200. Orang Toreko itu rata-rata tasbihnya 200. Habib Lutfi yang pemimpin Toreko itu tasbihnya kan panjang ini, ya itu 200. Subhanallah. Oke, Ya, seperti itulah. teman-teman lope-lope, ini tentang sholat ya, bab sholat. Jangan kita pandang sebelah mata. Bisa kita menemukan orang yang di jalanan pakaiannya kumel, dekil, rambut acak-acakan, durung atus, mampu apa? Jangan lihat pandang seperti itu. Belum tahu hatinya itu bau, belum tentu dalamannya bau. Kebanyakan gini Pak, orang melihatnya pada sesama, melihat dari segi luarnya alias casingnya, itu salah Pak, tunggu salah, bener? Kebanyakan nih. Jadi ini pembelajaran hidup Pak ya. Baik saya teman lope-lope semuanya, ini pembelajaran hidup saya juga. Jangan pandang lihat casingnya, tapi lihat dalamannya. Oke, seperti itu. Jadi gini Pak, ini kan kita di YouTube nih ya, YouTube tentang pemburu ODGJ, orang yang dengan gangguan jiwa. Bapak arahnya sekarang mau kemana, ke Kediri apa mau kemana lagi? Ke arah timur nanti insya Allah sampai ke Jawa Tengah. Ya, selesai ke Jawa Tengah kemana lagi? Mungkin kan tinggal 10 hari lagi saya. Oh 10 hari lagi Pak. 10 Dan hari. setelah itu saya pulang ke Gresik. Ini waktu yang sungguh sangat mendekat, tinggal mendekat ya Pak ya. Kalau ujian tuh lulus sekolah tuh 10 hari lagi, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Amin. Ini pesen gini Pak, ini pesen untuk temen lope-lope seluruh jagat Indonesia, dunia lah semua, karena penonton saya banyak dari luar juga Pak. Pesennya gimana Pak untuk temen lope-lope? Ya pesen untuk rumah tangga atau pesen untuk Pesen bersedekah, pesen apalah, banyak lah. ya, ini sudah ibaratkan sudah akhir zaman ya, zaman akhir. Lindungilah keluarga, dekatkan diri sama Allah, jangan ikut geruduk yang memancing kerusuhan dan sebagainya. Di rumah saja berzikir sama Allah, berdoa, berusaha, bekerja, hidup normal saja. Jangan terpancing ikut geruduk memancing kerusuhan, ikut sana sini, itu malah membuat dunia gaduh. Di rumah saja berdoa, lindungi Kerjanya Pak ya. ya, bekerja sebagaimana mestinya, lindungi keluarga Anda. Bagi pengantin baru ya enak ya, cuaca dingin begini ya Pak ya. Pengantin baru enak, Ya Allah, itu aja. mendekatkan diri ya Pak ya. Oke Pak. Gus Hobi, saya mau tanya lagi nih, pesan terakhir nih ya. Pesan terakhir untuk netizen saya nih. Gini Gus Hobi, saya itu membersihkan ODGJ yang berada di jalanan. Satu tuh, saya bersihkan beliau ya, bahkan tujuan saya ingin menemukan keluarganya supaya ketemu dengan keluarganya. Saya bersihkan, mandiin, apalah selayaknya kayak kita, kasih pakaian baru apa semuanya. Tapi selesai begitu kan saya belum punya penampungan, belum punya yayasan tentang ODGJ. Untuk sementara saya kan evakuasi kepada warga dulu ya. Tapi banyak netizen ke saya, Mas itu gimana, kotor lagi seperti itu. Sedangkan saya perjalanan tugasnya bukan orang satu itu aja, banyak yang saya harus tugaskan Sobi. Jadi untuk orang yang sering komen, Mas ini seperti ini, harusnya gimana? Kan saya udah mencontohkan nih ya. Ya, usaha Mas semampunya saja. Memang kemampuan seseorang kan berbeda-beda. Betul. Soalnya Mas juga bukan dinas sosial. Betul. Untuk dinas istilahnya bergerak dari hati nurani Mas sendiri, itu alhamdulillah satunya. Nah, usaha Mas itu
semampunya. Nanti misalkan sebisanya kalau syukur-syukur bisa maksimal, bisa benar-benar ketemu keluarganya, bisa sembuh ya, alhamdulillah bisa maksimal. Tapi kalau misalkan udah diusahain sama Mas terus kembali lagi ke jalan kotor lagi, nah Mas yang penting kan sudah usaha ya, syukur sudah nggak apa-apa, Sudah mencontohkan. ya. Nah, kita kan udah mencontohkan nih Pak ya. Seharusnya yang sering ngomong tolong itu, seharusnya itu dilakuin. Yang saya udah perbuat Ya, itu dilakuin. lakuin. Ya Pak ya. Ya, dari justru yang mau komentar itu apa yang kamu lakukan. Jangan hanya komen saja, tapi kamu melakukan apa. Nah, seperti itu. Kalau hanya cuma berteriak semua orang juga bisa. Jadi tong kosong punya rezekinya ya Pak ya. Tapi saya tetap Pak, tujuan saya kepada lillah ya. Karena saya perjalanan seperti ini karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Karena tadi yang Bapak bilang, kalau kita udah lillah, udah yakin, udah berusaha dan berdoa. Bahkan ada lagunya di Roma Irama ya kan, berjuang sekuat tenaga, seperti itu ya. Pasti namanya dunia pasti ngikut sendiri, bener Pak? Betul Pak. Sarjana hukum Gus Sobi, insya Allah saya akan main Pak. Pasti saya insya Allah, mudah-mudahan saya ketemu lagi dengan Bapak silaturahim ya. Jawa Timurnya Pak ya? Ya, Gresik, Jawa Timur, Semen. Oke teman Nobel, saya mau dengerin suara Korea-nya Gus Sohib. Wah, beliau sosok Korea juga, subhanallah. Bisa Pak? Bisa langsung? Wah, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Subhanallah, luar biasa teman-teman. Koreanya suaranya merdu banget sekali. Nah, Bapak, ini Bapak mau perjalanan lagi ya. Hati-hati di jalan Bapak ya. Doain saya doain Bapak dan doain teman lope-lope, karena tujuan kita doa doa sambung doa ya Pak ya. Kalau kita paringi sehat, selamat dunia dan akhirat, pasti enak ya Pak ya. Teman lope-lope, buang iri hati, buang sifat dengki kita, karena ini tontonan menjadi sebuah tuntunan, jadi sebuah panutan. Kita bareng-bareng belajar. Ayo dari hati kita yang dalam, ikhlas utama. Ini Pak, saya mau kasih kenangan buat Bapak. Ini ada kaos kaki, celana, kaos training ya, baju dan sendal. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Saya hanya bisa mengasih seperti ini ya Pak. Jika kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah diterima dengan ikhlas ya Pak ya. Ini teman-teman masyarakat, alhamdulillah. Oke, makasih ya teman-teman. Saya penutupan. Ini sebuah pembelajaran. Salam Rahayu, Sugeng Pangestu, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.